Dan saudara, gas LPG juga sulit. Sekarang kita coba dengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kondisi pangan di wilayah mereka. Saya terhubung dengan Pak Gamal yang saat ini berada di Tangerang. Selamat pagi Pak Gamal. Iya, selamat pagi. Pak Gamal, di sini kita bersama dengan Pak Bayu. Beliau ini adalah pernah menjabat sebagai Wamentan dan juga Wamendak, dan juga ada Komisi 4 DPR, ada Pak Andi Akmal di sini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, baik. Selamat pagi, Bapak-bapak. Saya ingin menyampaikan khususnya masalah harga-harga yang makin lama makin melambung. Ya. Saya kira pemerintah saatnya bekerja. Jadi kerja apa yang sering disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus bekerja lebih cepat. Ini adalah mengurus rakyat. Ini mengurus negara. Jadi saya kira saat ini harus dibuktikan kerja pemerintah itu harus berkolaborasi dengan penegak hukum. Pak Gamal, Anda juga terimbas dengan kenaikan harga ini? Oh, jelas. Apa kesulitan yang Anda temukan di pasar atau terkait dengan pangan? Sekarang saya ingin beli minyak goreng. Oke. Itu sangat sulit. Baik. Bahkan di Indomaret atau di apa itu harus antri satu begitu. Oke. Nah itu memang saat ini saya kira pemerintah harus berkolaborasi. Terkait dengan tahu, tempe, kemudian daging, bagaimana? Ya, gini, yang paling dirasakan adalah minyak goreng. Oke. Minyak goreng yang saat ini sudah muncul ke permukaan bahwa itu langka. Baik. Hampir di semua wilayah ya. Oke. Ya, harapan saya begini, harapan saya nih. Singkat saja Pak Gamal. Ya, oke. Harapan saya gini. Pemerintah harus berkolaborasi dengan penegak hukum, dengan semua aparatnya, khususnya masalah penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha nakal. Itu. Oke, baik Pak Gamal. Terima kasih, kami catat apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya ada Pak Yusuf di Jakarta yang sudah juga terhubung. Pak Yusuf. Baik, kita beralih ke yang lain dari NTB. Saat ini sudah terhubung ada Pak Lalu di NTB. Pak Lalu, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang ada di studio, selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat. Pak Lalu, langsung saja singkat apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau kita lihat pertama dulunya yang hanya naik minyak goreng dan harga kedelai ya, tahu tempe. Nah, sebelum bisa dikendalikan itu, belum diatasi itu sudah naik semua bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat mau ikut naik. Ada apa ini? Apakah pemerintah tidak bisa mengatasi permasalahan ini? Nah, untuk itu harapan kita kepada bapak-bapak, terutama Menteri Perdagangannya dan Menteri Perekonomiannya untuk turun tangan. Udah saatnya ini untuk mengatasi atau mencari solusinya gimana untuk mengatasi bahan-bahan pokok yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Sudah melambung harganya. Terutama ini Menko Perekonomiannya jangan mengumbar-ngumbar masalah yang lain. Ini sekarang kita harapkan untuk mencari solusinya. Demikian Mbak ya. Oke, Anda ada kelangkaan apa di tempat Anda Pak? Ya. Ada kelangkaan apa yang Anda rasakan di tempat Anda? Semua kelangkaan lebih-lebih dengan naiknya harga BBM ini kan, LPG naik. Jadi semuanya bahan pokok ini ikut naik, langka juga. Pak Lalu minyak Esther. goreng contohnya ya kan, minyak goreng sudah didistribusikan oleh Menteri Perdagangan katanya. Tapi di NTB itu sulit sekali kita dapati itu yang harga murah itu Mbak. Nah untuk itu kita harapkan kepada bapak-bapak yang menangani permasalahan perekonomian atau masalah sembako ini, harapan kita untuk mencari solusinya gimana sekarang. Memang kita mengerti masalah cabai apa bawang kan tidak musimnya sekarang ya kan. Pak Lalu Esther, terima kasih atas informasi Anda dan juga saran yang sudah Anda sampaikan. Terakhir ada Pak Abdul Muiz yang berada di Tangerang. Pak Abdul Muiz, kelangkaan apa yang Anda alami di sana? Di sini cabai juga mahal ya, terus juga minyak sayur juga udah pasti ya langka ya. Jadi Indonesia itu adalah negara agraris ya, tetapi ironi gitu ya. Harusnya Indonesia itu udah bisa berdiri sendiri gitu ya, berdikari ya, udah harus swasembada pangan ya, sawah lahan luas di mana-mana gitu ya, rumput juga subur di Indonesia itu ya.
harusnya kayak cabai, bawang, telur, daging itu udah nggak usah impor lagi. Saatnya Indonesia itu rakyatnya, para petaninya, ya para peternaknya itu harusnya udah sejahtera. Arab Saudi aja yang nggak punya ini ya, yang lahannya gersang itu mereka bisa mengakali dengan ditanami, istilahnya dikasih tanah ya untuk bertani. Indonesia udah ada tanah, udah ada rumput subur, harusnya udah lebih maju, udah bisa mandiri seperti itu. Ya. Baik. Ini momentum buat para petani ya untuk bisa bangkit dari pemerintah, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, tolonglah itu ya untuk jangka panjang, nah jangan selalu mengandalkan impor. Oke, Pak Abdul Muiz, terima kasih untuk informasi dan juga saran Anda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita lanjutkan perbincangan. Swasembada pangan itu yang diharapkan. Pak Bayu, mungkin itu dilakukan bagi Indonesia? Mungkin, tapi tidak untuk semua. Tidak untuk semua. Apa yang tidak mungkin di sini? Ya, Tuhan menciptakan kita adanya di Katulistiwa Kepulauan. Dan dari yang kita butuhkan, pangan yang kita butuhkan, itu ternyata ada yang memang merupakan tanaman non tropis, dan kalau yang lebih bagus adalah kalau dia benua, kontinen. Contohnya tadi Pak Amal juga bilang seperti bawang putih misalnya. Itu kalau dipaksa dibikin di Indonesia, kualitasnya rendah dan juga kualitasnya biasanya jelek. Kedelai itu juga demikian. Memang kita punya kedelai yang bisa di tropis kepulauan, dan itu sebenarnya cukup banyak, 800-an ribu ton. Dan itu adalah kedelai-kedelai yang digunakan untuk berbagai jenis makanan Indonesia, seperti misalnya tahu, oncom, kecap, ya, dan sebagainya, yang dihancurkan, caranya dihancurkan untuk mengkonsumsinya. Tapi karena tempe itu adalah makanan yang jauh lebih banyak dikonsumsi, dan dia meminta kedelainya itu kedelai yang seragam ukurannya, warnanya, dan sebagainya, dan itu tidak bisa dihasilkan di Indonesia. Dan itu kita dapatkan dari subtropis. Jadi kalau sapi misalnya, ini bisa sebenarnya untuk swasembada di Indonesia, tapi biayanya jadi lebih mahal. Karena kita nggak punya hamparan-hamparan tanah yang bisa menjadi padang savana untuk grazing istilahnya. Jadi si sapinya itu bisa dilepas dan liar, merumput gitu kan. Kita harus kasih makan. Nah kalau kasih makan itu biasanya akan jadi lebih mahal kalau datang dari pembibitan. Jadi akhirnya tinggal di penggemukan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan terakhir sebelum masuk ke rumah pemotongan hewan. Disitulah kelebihan kita. Jadi kita masih terpaksa impor sapi bakalan untuk digemukkan. Itu sapi. Kemudian juga misalnya gula. Gula masalahnya adalah lagi-lagi di lahan. Lahan kita sebenarnya bisa saja, tapi nanti kita mengorbankan beras. Kita mengorbankan yang lain gitu untuk memproduksi gula. Jadi ya kita memang harus memilih ya, dan dalam hal ini lebih realistis melihatkan kondisi itu. Tapi dari dulu misalnya kita juga sudah pikirkan, saya kira Komisi 4 juga sudah mendukung itu. Kenapa kita tidak impor dari misalnya range kita sendiri? Misalnya kita mengimpor sapi, ya dari Australia, ya, tapi range yang di Australia yang kita punya. Jadi alih-alih kita mencoba mengeluarkan dolar untuk membeli mereka, membeli sapinya, kita beli range-nya misalnya gitu. Sehingga kemudian itu menjadi milik kita, dan dengan demikian kita yang memutuskan untuk dipasok kemana dan sebagainya. Jadi ke depan memang persaingan untuk pangan ini sangat ketat, ya. Jadi kita harus jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dalam mencoba mengelola pangan. Tidak bisa dengan emosi. Saya setuju dengan Pak Akmal tadi, ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang. Jangka panjang jelas tadi menata ulang supporting daya dukung produksi kita. Tapi jangka pendek ini kan mau lebaran nih. Nah sebenarnya pemerintah Pak Jokowi itu punya namanya kartu sembako. Dan ini adalah sudah ditarget kepada 19-an juta rakyat Indonesia yang paling berpendapatan rendah. Saya setuju kalau Pak Akmal bicara atas nama DPR setuju dengan subsidi, mungkin kita harus pikirkan subsidi konsumen. Jadi terutama konsumen kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mereka meskipun harga pangannya naik, mereka bisa beli. Kan yang gas itu menunjukkan mereka merubah dari tadinya beli tabung gas yang besar 12 kilo menjadi 3 kilo karena kenaikan harga. Itu kan masalah cash flow, masalah daya beli gitu yang langsung kena.
Nah, jadi solusinya berikan support pada mereka untuk bisa mereka membeli dengan perilaku yang sama meskipun harga naik. Karena memang faktanya ini tidak bisa dipungkiri, dalam jangka pendek harganya masih sangat sulit untuk diturunkan. Oke, jadi harga sulit diturunkan dalam jangka pendek, maka subsidi yang harus digencarkan oleh pemerintah. Ya, antara lain termasuk memikirkan subsidi konsumen, subsidi untuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Oke. Mudah-mudahan sih kalau tadi Anda menyebut bahwa Pak Jokowi kan sudah mengeluarkan banyak bantuan ya untuk masyarakat kita utamanya yang paling membutuhkan. Tetapi masih ada keluhan yang muncul. Apa yang salah Pak Bayu sebenarnya? Sebenarnya yang saya maksudkan sudah ada instrumennya. Iya. Jadi bisa bikin baru, tinggal tambah aja duitnya. Oke. 19 juta pemegang kartu ditambah misalnya 1 juta, itu kan berarti kira-kira 19 triliun memang. Oke, implementasinya berarti ya Pak? Kena kepada semua. Pelaksanaannya di lapangan sebenarnya yang harus diinikan ya Pak? Pelaksanaannya mudah karena tinggal menggunakan rekening masing-masing, sudah ada kan. Oke. Ini hal yang mudah untuk dilakukan sebenarnya. Pak, menurut Pak Bayu ya, sebenarnya ini bisa menjadi solusi jangka pendek yang tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan masih belum dilakukan atau belum berjalan saat ini. Pak Akmal, apa yang akan Anda lakukan teman-teman di DPR untuk mendorong ini terus? Jadi sebenarnya kami di DPR sudah sangat proaktif ya, menjalankan fungsi wakil rakyat, memastikan bahwa pangan cukup, tersedia dan terjangkau. Itu kan sebenarnya kuncinya di situ ya. Nah, kalau kita bicara pangan, kita bicara dari lihat ke hulu ke hilir gitu ya. Bahwa hulunya ini kan sebenarnya ketersediaannya, bahwa diproduksinya Pak Bayu ya. Saya kira memang benar tadi bahwa sebenarnya kita bisa mengurangi impor. Saya nggak mengatakan tidak bisa impor, tapi mengurangi sebenarnya. Komoditas pangan strategis bisa kita kurangi. Misalnya jagung kita nggak impor gitu ya. Kedelai kita kurangi, ya kan gitu ya. Daging sapi sebenarnya menurut saya bisa kita kurangi impor dengan maksimalisasi misalnya sentra peternakan rakyat ya, kemudian disinergikan dengan BUMN sebenarnya. Peternak-peternak di bawah sebenarnya di desa-desa itu, mereka mau beternak, tapi siapa yang beli? Kepastian pembelian, kepastian harga. Ini sebenarnya yang tidak dilakukan oleh negara gitu. Ini sudah Anda sampaikan ya Pak Akmal ya? Oh sudah, dalam bentuk tulisan, pernyataan apapun bahwa harusnya ini ada instrumen negara, apakah itu Bulog atau BUMN yang menjadi penjamin harga dari komoditi yang disediakan oleh pemerintah. Dan Anda melihat hal itu tidak dilakukan? Iya, itu yang belum maksimal dilakukan. Yang kedua, Mbak Nilu, kita melihat bahwa politik anggaran negara ya, saya melihat kita sedih. Negara kita negara agraris, penduduk kita terserap dengan lapangan kerja, tapi anggaran pertanian dari 30 triliun, 14 triliun sekarang. Kita pahami oke lah adanya pandemi, tapi kan kenapa anggaran Kementerian Keuangan, PUPR naik terus gitu kan? Ini pertanian yang turun. Subsidi pupuk dikurangi, gimana nggak langka pupuknya? Kita melihat Pak Jokowi ini pemerintah kita harusnya kan berpihak pada kepentingannya pertanian. Jangan mengeluh-mengeluh tapi tidak ada action dilakukan. Jadi usulan sudah pernah Anda sampaikan, tapi masih juga terjadi hal seperti ini. Lebih kerasnya lagi apa yang akan Anda lakukan? Politik untuk membantu masyarakat. Kita akan mendorong di anggaran ya. Kita di anggaran juga kita akan mendorong agar misalnya subsidi, saya sepakat tadi subsidi konsumen lemah Pak Bayu, tapi jangan lupa juga subsidi untuk transportasi pangan. Ya kan? Nah ini kan kita lihat di Malaysia, kenapa Malaysia bisa mengendalikan harga pangannya, karena mereka melakukan subsidi terhadap transportasi pangannya ini sehingga harga pangan di kota dengan di desa sama. Ini kan menjadi masalah sebenarnya. Jadi Mbak Nilu, kami di DPR tidak akan diam tentunya, dan kami juga reses di lapangan di Sulawesi Selatan sendiri bagaimana masyarakat antri membeli minyak goreng harganya mahal, tidak ada barangnya. Ini kan baik. Ada panjang sebenarnya ingin diperbincangkan hal ini Pak Akmal, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Tapi tentu kita akan menunggu ya DPR memanggil menteri-menteri terkait mencari solusi yang paling tepat dan bagaimana agar usulan baik yang Anda sampaikan itu benar-benar dilakukan oleh pemerintah, karena kepentingan masyarakat harus di atas segala-galanya. Terima kasih Pak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR RI, dan juga Pak Bayu Krisna Murti, pakar agribisnis yang juga adalah pernah menjabat sebagai Wamentan di dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.